Semua tidak mungkin terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tinggal bersamaku. Cut Nyak-dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Keluarganya merupakan keturunan bangsawan Muslim. Ayahnya bernama Teku Nantastia dan ibunya bernama Putri Ulepalang Lapegu. Cut Nyak-dien menikah dengan seorang keturunan bangsawan bernama Teku Cek Ibrahim Lamua pada tahun 1862. Pada saat Belanda menyatakan perang dan menembakkan meriam kepada Aceh di tahun 1873, pada peperangan pertama bersama Belanda, Kesultanan Aceh memenangkan peperangan. Namun 1 tahun kemudian perang kedua berlanjut dan Keraton Sultan jatuh ke tangan pihak Belanda. Pada tahun yang sama, Keraton Sultan juga terpaksa harus mengakui kekuatan dari Belanda. Kondisi ini membuat Cut Nyak-dien dan anaknya ikut serta mengungsi bersama dengan penduduk lainnya. Suami Cut Nyak-dien yaitu Teku Cek Ibrahim Lamua tetap bertekad untuk merebut kembali wilayahnya dari Belanda. Namun sayangnya suaminya tewas dalam kejadian tersebut pada tahun 1878. Akibat dari gugurnya sang suami dalam peperangan ini, membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah akan mengalahkan Belanda. Setelah kematian suami dari Cut Nyak-dien, kemudian Teku Umar datang untuk melamar Cut Nyak-dien. Pada awalnya, lamaran Teku Umar ditolak oleh Cut Nyak-dien. Namun karena Teku Umar mengizinkan Cut Nyak-dien untuk bertempur, maka Cut Nyak-dien menerima lamaran dari Teku Umar tersebut dan menikah pada tahun 1880. Setelah pernikahannya, kemudian terjadilah sebuah lonjakan moral dan semangat para pejuang Aceh. Perang perlawanan terhadap Belanda masih terus berlanjut, sehingga terciptalah perang fisabilillah. Teku Umar memiliki strategi yang sangat unik. Ia mencoba untuk mendekati Belanda terlebih dahulu guna untuk mempererat hubungan antar keduanya. Kemudian Teku Umar menyerahkan diri bersama dengan 250 pasukannya. Hal ini dilakukan atas bagian dari strategi yang dimiliki Teku Umar. Strategi ini berhasil mengelabuhi pihak Belanda hingga Teku Umar dijadikan sebagai komandan pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan. Setelah Teku Umar memiliki kekuasaan penuh ini, ia memanfaatkannya untuk mengumpulkan orang Aceh. Kemudian Teku Umar melancarkan rencana palsunya, di mana dirinya mengatakan ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar bersama Cut Nyak-dien pergi dengan membawa perlengkapan senjata dan amunisi Belanda. Dalam momen yang menguji jiwa, Cut Nyak-dien tidak hanya menjadi saksi tapi juga menjadi pahlawan bagi rakyatnya. Ia menunjukkan ketabahan dan keberanian yang luar biasa dalam melawan penjajah Belanda. Bersama dengan suaminya, Teku Umar dan pasukan-pasukan pejuang Aceh. Dalam perang yang keras, Cut Nyak-dien menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Ia memimpin pasukan dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, mengorganisir perlawanan rakyat Aceh, dan memberikan semangat kepada para pejuang dalam menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik ketegaran dan kekuatannya dalam peperangan, Cut Nyak-dien juga adalah seorang ibu yang lembut dan penyayang. Ia menjaga keluarganya dengan penuh kasih, sementara tetap memimpin perlawanan melawan penjajah yang kejam. Hingga pada akhirnya, ketika perang berkecamuk di hamparan Aceh, Cut Nyak-dien tidak pernah menyerah. Meskipun kehilangan suami dan anak-anaknya dalam pertempuran, ia terus berdiri teguh, menjadi simbol keberanian dan ketabahan bagi seluruh rakyat Aceh. Hingga pada akhirnya perang berakhir dan kemerdekaan pun datang bagi Aceh. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Cut Nyak-dien. Nama Cut Nyak-dien berasal dari bahasa Aceh.
Cut adalah gelar kehormatan untuk perempuan dalam budaya Aceh, sementara Nyak Din adalah nama pribadi atau julukan bagi perempuan yang sudah menikah. Nama Cut Nyak Din adalah kombinasi dari gelar kehormatan dan nama pribadi. Dalam bahasa Aceh, hal tersebut menunjukkan atas status dan martabatnya sebagai seorang perempuan yang sudah menikah dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Aceh. Cut Nyak Din menikah dengan Teuku Cak Ibrahim Lamnga, seorang pejuang kemerdekaan Aceh yang terkenal. Mereka berdua menjadi pasangan yang kuat dan bekerja sama dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Setelah kematian suaminya, yaitu Teuku Cak Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Din menikah dengan Teku Umar dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah Belanda. Ia menjadi salah satu pemimpin perlawanan terhadap Belanda di Aceh dan memimpin pasukan dengan keberanian yang luar biasa. Cut Nyak Din merupakan penganut Islam yang taat dan memegang teguh adat istiadat Aceh. Ia memimpin perjuangan dengan memadukan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta memotivasi para pejuang dengan semangat keislaman. Cut Nyak Din terlibat dalam Perang Aceh melawan Belanda yang berlangsung dari tahun 1873. Cut Nyak Din memainkan peran penting dalam memimpin pasukan Aceh melawan penjajah Belanda dan memberikan inspirasi kepada rakyat Aceh untuk melawan. Setelah beberapa kali melarikan diri dari pengejaran Belanda, Cut Nyak Din akhirnya ditangkap pada tahun 1901. Ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, di mana ia tetap berjuang untuk hak-hak rakyat Aceh hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui jasa-jasa Cut Nyak Din dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ia dihormati sebagai simbol perlawanan dan ketaguhan hati dalam menjaga kemerdekaan dan martabat bangsa. Namun, warisan dan semangat perjuangan Cut Nyak Din tetap hidup dalam hati setiap orang yang mengagumi keberaniannya. Kisah perjuangan Cut Nyak Din mengingatkan kita akan kekuatan seorang wanita yang tak terkalahkan, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang pahlawan yang tak pernah padam semangatnya.